Oke, nah di video kali ini kita akan coba eksperimen meledakkan air. Ini adalah salah satu eksperimen yang ada di dalam anime Dr. Stone, yaitu di bagian awal-awal season 2 yang juga dikenal sebagai peledak suara, yang dipakai untuk mengelabui Homura saat mau kabur bawa telepon ke markasnya Tsukasa. Nah, untuk bikin peledak suara ini, Senku ngalirin listrik positif dan negatif ke air, sehingga molekul air akan terpecah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Gas itu dikumpulin dan kalau dikenain panas, duar, langsung meledak. Kita akan membuktikannya secara sederhana aja biar nanti teman-teman yang mau nyoba juga bisa dan juga biar ini nanti nggak terlalu berbahaya. Ini nanti akan aku bagi jadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan elektrolisis airnya dan yang kedua yang terkait dengan proses ledakannya. Oke, yang pertama dulu yang terkait dengan elektrolisis air. Untuk bahannya yang paling pertama kita pasti perlu air. Terus lanjut kita juga perlu sumber listrik, bisa pakai baterai atau di sini aku pakai adapter biar aku bisa lebih gampang ngatur voltasenya. Terus selanjutnya ada elektroda, teman-teman bisa pakai elektroda apapun Pak yang bisa menghantarkan listrik. Di sini aku pakai grafit atau isi pensil biar lebih awet aja sih ini. Soalnya kalau pakai logam nanti akan gampang banget untuk korosi, oksidasi. Udah peralatannya cukup itu aja teman-teman, kita langsung mulai rangkai aja ya. Oke, kita celupin aja, kita sambungin. Sip, oke kayak gini ya teman-teman. Sip. Voltasenya tak naikin. Dah. Oke, kelihatan nggak ini? Sip. Nah, dari sini mulai kelihatan ya teman-teman muncul gelembung-gelembung di sini. Ini adalah proses elektrolisis atau pemecahan molekul air dengan menggunakan listrik. Di bagian kutub positif ini yang merah ini nanti akan terbentuk gas oksigen, sementara yang bagian kutub negatif yang bagian hitam ini nanti akan terbentuk gas hidrogen. Prosesnya emang lambat banget sih ini teman-teman. Oke, terus ini kan gasnya udah mulai dihasilin nih teman-teman, mulai ada keluar gelembung-gelembungnya ke atas langsung hilang. Nah, biar gelembungnya ini kekumpul, ini aku mau nambahin sabun di airnya biar nanti kalau ada keluar gelembungnya nanti jadinya ya tetap gelembung, nggak sampai keluar ke udara bebas. Tak tambahin sabun ya. Kayak udah sih. Jadi kalau ada gelembung dari hasil elektrolisis nanti bisa kesimpan. Oke. Oh, bisa kelihatan nggak? Oh, kelihatan sih kayak tadi ya. Yang bagian kutub negatif hitam keluar banyak banget. Yang merah yo keluar banyak juga sih. Dan di sini gelembungnya mulai kekumpul di atas. Oke ya, kita tunggu dulu sebentar. Ternyata hasilnya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Ya bener, gelembungnya bisa ketangkep di sini air sabunnya, tapi gelembungnya itu kayak kecil-kecil banget gitu loh. Kayak apa ya istilahnya? Kayak untuk gitu loh bahasa Jawanya itu. Apa ya istilahnya? Pokoknya gelembungnya kecil-kecil banget dan prosesnya ini juga lambat banget. Daripada aku nunggu kelamaan, ini tak udahin dulu, coba nanti tak nyalain apakah bener bisa. Oke. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak terjadi apa-apa ya teman-teman. Ini nggak terjadi apa-apa. Aduh. Kemungkinan besar sih ini belum bisa karena gasnya masih terlalu dikit. Terus juga mungkin bisa aja kalah sama sabunnya. Tapi seenggaknya dari sini kita udah belajar, udah paham kalau kita bisa melakukan elektrolisis air, mecah air jadi gas hidrogen sama gas oksigen. Kemudian ayo kita lanjut aja ke bagian kedua. Kita akan bikin sistem yang lebih besar, sistem kayak gini tapi lebih besar, dan kita akan coba belajar tentang ledakannya. Untuk bahannya di proses yang kedua ini sebenarnya sama aja teman-teman kayak yang sebelumnya tadi. Bedanya ini dia lebih besar. Teman-teman juga bisa pakai bahan yang ada atau mungkin bahan yang lebih bagus karena di sini tadi aku pakai yang ada. Di sini aku pakai botol yang besar kayak gini. Terus juga kaleng susu, terus ya kabel-kabelan, terus juga sama mana tadi?
Sama selang. Kaleng ini nanti fungsinya sebagai elektroda, kayak yang sebelumnya tadi aku pakai isi pensil, ini aku pakai kaleng susu ini. Kenapa kok pakai ini? Alasan utamanya adalah karena kaleng ini dia punya luas permukaan yang jauh lebih besar daripada isi pensil ini tadi kan. Dan kalau kayak gitu nanti gas yang bisa dihasilkan itu bisa jauh lebih banyak. Sebenarnya kalau kita ngacu ke sistem elektrolisis air yang lebih proper atau lebih baik, itu biasanya misal ada plat kayak gini, ini nanti dipotong dijadiin plat gitu, terus nanti dijejer-jejer yang banyak. Tapi berhubung aku agak males ya temen-temen, jadi nanti aku makainya tetap kayak gini aja. Prosesnya nanti kayak gini. Ya pokoknya ginilah prosesnya, bisa dilihat aja temen-temen. Intinya ini mau ngemasukin kaleng minuman tadi ke dalam botol. Sama di bagian tutup botolnya mau dikasih selang. Sip, nah bentuk akhirnya itu nanti jadi kayak gini teman-teman. Ini yang versiku ya. Sekali lagi aku ingetin bentuknya ini bebas banget teman-teman mau dibentuk kayak gimana. Ini aku sebenarnya juga ngasal aja sih ini. Kalau alatnya udah, sekarang kita bisa lanjut ke prakteknya. Dan berhubung ini nanti ada kaitannya sama ledakan-ledakan, lebih baik kita keluar aja, oke? Oke, nah ini teman-teman untuk botolnya ini udah tak isi dengan air, dan di sini airnya aku tambahin dengan garam sekitar 4 sendok ini tadi. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses elektrolisisnya biar makin banyak gas yang bisa dihasilin. Sebagai catatan aja kalau nambahin garam jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti justru malah terjadinya reaksi ini elektrolisis air garam dan nanti dihasilkan gas klorin. Kalau dikit ini dia bisa mempercepat. Oke, kalau udah ini tak tutup dulu teman-teman. Yang ini air ini tak kasih sabun, jadi nanti kalau ada gasnya ini nanti akan aku masukin ke sini. Nah, kayak gitu nanti ceritanya gitu. Oke, yaudah tak sambungin aja ini. Sip. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa lah. Oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman harusnya. Ada banyak banget gas yang dihasilin di sini. Yang bagian dan di sini ya udah mulai keluar gelembung-gelembungnya. Nah, yang di bagian elektroda yang atas ini yang tak sambungin ke kutub hitam atau kutub negatif, ini banyak banget gasnya, berarti ini dia banyak ngasilin gas hidrogen. Dan di sini gas hidrogennya ngumpul di sini. Kelihatan muncul gas-gas gelembung-gelembung yang ini kekumpul di gelasnya. Waduh, karena ada angin, gasnya kadang hilang-hilang ya. Tak coba dulu ya ini seadanya. Tuh, anginnya terlalu kenceng ini. Berhubung anginnya ini kenceng banget teman-teman, aku mau pindah posisi dulu. Oke, nah kalau kayak gini udah lebih aman dari angin teman-teman. Semoga bisa lah ini. Coba ya. Denger gak tadi mic-nya tak deketin nanti. Oke, nah ini udah baru ya sirupnya. Harusnya sih bisa lebih banyak nangkep lembung ini nanti. Oke, ini sambil kita tunggu ya, biar gelembungnya agak banyak kok ini teman-teman. Gelembungnya yang dihasilin banyak banget loh ini, di sini kecil-kecil terus ngumpul di situ. Kok nggak kelihatan? Kok sama aja nggak bisa nyimpan banyak gelembung ya? Ganti pemain. Ini kita coba lagi ya. Sabunnya udah tak ganti, tak kasih banyak pol. Pokoknya ini sabunnya harusnya bisa nahan gelembungnya lah. Ternyata masih tetap sama aja ya teman-teman. Bola. Ya pokoknya gitulah. Ini coba tak ledakin lagi ya, sekali lagi. Dari eksperimen ini kita bisa bilang kalau apa yang ada di Dr. Stone itu emang bener dan terbukti ini tadi.
Ya walaupun di sini tadi aku belum bisa ngasihin ledakan yang gede. Benernya aku sendiri juga takut kalau ledakannya gede. Kalau teman-teman pengen yang suara ledakannya lebih keras, silahkan bisa dicoba sendiri di rumah. Mungkin bisa ditingkatin dari segi ngumpulin gasnya biar bisa makin banyak gasnya, terus juga dinaikin arus listriknya biar produksinya lebih cepat. Oke, demikian dan terima kasih.